Selamat datang di Habis Nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Tarian Lengger Maut. Nah, jadi Tarian Lengger Maut sendiri merupakan film tahun 2021 bergenre thriller horor yang mengusung tema budaya tari lengger yang berasal dari Banyumas. Tentu saja ini dari namanya film asal Indonesia ya. Dan ada fakta menarik bahwa sebenarnya film Tarian Lengger Maut ini sebelumnya akan dirilis dengan judul berbeda, yaitu Detak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah nonton akan merasa lebih cocok sih judulnya Detak, karena Tarian Lengger Maut ini judul yang agak-agak nipu. Nggak nyambung. Ya. Film ini disutradarai oleh Yongki Ongestu dan diproduksi oleh Visinema Pictures dan Enigma Picture. Katanya menurut info yang saya dapat dari salah satu kritikus film Indonesia, Rashid Hari ya, dari websitenya, dari blognya gitu, blognya, bahwa sebenarnya film ini tuh pertamanya diproduksi oleh Enigma Pictures, tapi dibeli oleh Visinema, lalu dilakukan renovasi gitu. Jadi filmnya tuh udah jadi. Mungkin ada syuting tambahan atau gimana, aku nggak tahu, atau ada editing yang diubah. Tapi katanya film ini awalnya ya gitu, produksi dari Enigma, bukan secara full dari Visinema gitu. Pengen lihat aslinya. Udah diperbaiki aja gini. Mungkin. Mungkin lebih bagus malah ya. Siapa tahu. Siapa tahu ya. Soalnya Visinema kan bikin nanti kita cerita tentang hari ini ya. Tapi menurut masyarakat itu adalah film yang bagus. Kebiasaan bikin drama, mungkin ini pertama kali kan bikin yang genrenya thriller horor ya. Gitu. Oke. Jadi seperti tadi disebutkan ya, sutradaranya adalah Yongki Ongestu, merupakan debut penyutradaraan film panjang pertama ya. Siapa Jadi itu? ya nggak tahu juga orang yang mana. Skenario oleh Natalia Utama, diperankan oleh Della Dartian. Dia sebagai penari lenggernya di sini, kalau nggak salah namanya siapa ya? Sukma. Ya, sebagai Sukma. Lalu ada Reval Hadi sebagai Dr. Jati Arya Permana, spesialis BTKV. Wuhu. Penghinaan terhadap dunia kedokteran. Alisa Abidin sebagai Welas, Bintang Satria sebagai Bayu, dan lain-lain. Ya, jadi kalau di Habis Nonton itu kita sebelum masuk ke layak atau enggak, kita ceritakan sedikit ceritanya. Sinopsisnya menurut Wikipedia. Panjang banget ya kalau sinopsis di Wikipedia ya. Dr. Jati yang diperankan oleh Reval Hadi baru bertugas di Desa Pagar Alas. Ternyata di sinopsisnya langsung dikasih tahu ya. Ya kan, ya emang dari mulai itunya kan udah kan. Tapi di trailer nggak dikasih tahu loh. Tapi waktu Oke, jadi gini, scene pertamanya teman-teman, ini sinopsis di Wikipedia. Kan kita ini maunya review no spoiler. Kalau teman-teman mungkin merasa takutnya ini spoiler, skip aja 30 detik. Tapi ini di Wikipedia ada, berarti seharusnya nggak spoiler. Dr. Jati diperankan oleh Reval Hadi baru bertugas di Desa Pagar Alas. Ternyata seorang pembunuh berdarah dingin yang terobsesi dengan jantung manusia. Dr. Jati tanpa sengaja bertemu Sukma, diperankan oleh Della Dartian, penari lengger. Tarian Sukma membuat jantung Dr. Jati berdegup kencang. Di saat yang sama keadaan desa mencekam karena banyak warga yang hilang. Mereka percaya bahwa satu-satunya yang dapat menghentikan petaka itu adalah ritual tarian lengger. Sebagai calon penari lengger, Sukma menjalani ritual demi mendapatkan anugerah Indang. Indang ini semacam dewa gitu ya, yang dipercaya dapat melindungi sang penari lengger. Oke, itu versi Wikipedia. Kalau versi tolol-tololannya nih, yang bener-bener anti spoiler banget, sinopsisnya menurut gue gini. Ada dokter baru pindah ke sebuah desa, ya kan? Di sana dia terpikat dengan seorang calon penari lengger. Jadi belum jadi nih, baru kayak apprentice gitu. Baru mau dinobatkan menjadi penari lengger di Desa Pagar Alas, yaitu yang bernama Sukma. Diperankan oleh Della Dartian gitu. Jadi setiap melihat dia baru latihan tuh ya, belum dinobatin gitu ya, dia tuh jantungnya berdegup kencang. Ternyata dokter ini punya masa lalu gitu ya, yang berhubungan dengan trauma masa lalu gitu, sehingga ada hubungannya dengan detak jantungnya gitu. Nah, ketika melihat tariannya si Sukma ini, dia dakduk gitu. Nah, di saat yang sama, tiba-tiba di desa orang-orang hilang. Lalu di berita ada dibilang bahwa ditemukan mayat tanpa jantung. Nah, gitu. Jadi ada di koran yang dia baca gitu. Iya. Jadi orang-orang hilang, lalu ditemukan mayat di daerah-daerah dekat situ, tapi tidak ada jantungnya gitu. Nah,
desa mulai khawatir dan berharap bahwa ini juga sebenarnya nggak terlalu ditunjukkan sih, berharap bahwa desa itu bisa terselamatkan dari fenomena hilang orang hilang ini dengan adanya si penari lengger baru gitu loh. Jadi cerita berjalan dari sana. Tokoh utamanya ya ada si dokter SPBT Cafe Jati. Jati yang diperanin oleh Revaladi sama si Sukma penari lengger. Jadi intinya gitu, di sebuah desa orang-orang hilang, ada dokter baru datang nih. Terus ada penari lengger, calon penari lengger yang diharapkan bisa mendatangkan keselamatan bagi desa tersebut. Ya agak aneh juga sih sebenarnya kalau dijelaskan secara gitu ya. Jadi intinya sih cerita berjalan dari sana. Nah, seperti biasa dia habis nonton. Layak ditonton atau enggak, dan layak ditonton di bioskop atau enggak sih film ini? Enggak. Ya. Tidak layak ditonton dimanapun. Tidak layak ditonton apalagi Betul. di bioskop. Film ini tidak layak diciptakan. Ya, saya sebagai seorang penggemar Della Dartian ya, Iya. sebagai seorang aktris, saya nggak ngerti kenapa dia terima film ini. Mungkin dia nggak tahu. Bahkan Revaladi pun aku suka. Kalau teman-teman yang mungkin udah Film ngikutin abis nonton dari lama, itu ada reviewnya Wedding Agreement. Itu salah satu yang view-nya lumayan banyak di channel kecil ini. View-nya banyak maksudnya. Itu saya suka banget Revaladi di situ. Bahkan aku bilang dia bisa jadi kayak The New Fedi Nuril gitu, kayak ayat-ayat cinta gitu kan, itu film Islami, terus kayak mau poligami gitu kan. Di sana dia aktingnya bagus banget tuh. Di sini Pak. Iya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan akting mereka berdua Ya, sih gini. ya. Kita belum masuk sana. Kita kan baru layak ditonton atau enggak kan. Enggak. Menurut saya juga ya itu tidak layak diciptakan, bukan hanya tidak layak ditonton, apalagi lu tonton di bioskop. Film ini tidak layak diciptakan, tidak layak masuk ke bioskop, mendapatkan jadwal tayang itu tidak layak. Jadi ya, mohon maaf ini untuk Visinema, Ainigma Pictures maupun Yongki Ongestu dan penulis skenario Natalia Utama, ya tolong please jangan diulangi. Oh, Yeah. masih bagus, jangan diulangi, bukan berhenti, jangan buat-buat Iya. lagi. Mungkin Anda bisa berkarya kan, maksudnya sudah Iya, sampai level ini, atau mungkin punya orang dalam, saya nggak tahu. Tapi tolong jangan diulangi. Ya, jadi masuk ke positif maupun negatif dari film ini. Kenapa sih sampai kita merasa film ini aduh parah banget, nggak layak ditonton atau bahkan nggak layak diciptakan? Menurut kamu? Positifnya? Iya. Positifnya trailernya ya. Ini apaan? Trailernya sebenarnya intriguing, Iya. bener. Trailernya sangat menjanjikan. Terus ya Della Dartian itu aktingnya bagus sekali. Betul. Ya terus kalau yang jadi dokter tuh siapa namanya, Revaladi. Revaladi. Ya mungkin dia nggak tahu mau bikin gimana kan, ya udah ya aktingnya ya lumayan oke lah gitu. Ya gue cukup setuju ya, positifnya adalah Della Dartian di sini bagus kok aktingnya. Revaladi juga sebenarnya aktingnya nggak jelek, maksudnya nggak ganggu gitu. Jadi ini adalah contoh bahwa acting nggak bisa menyelamatkan cerita, bro. Kalau penulisan naskah jelek, directingnya nggak tahu mau kemana, mau acting sebagus apapun ya aktor sama aktris itu cuman pemain gitu, bukan dalang, ngerti kan? Untuk sebuah cerita ya harus punya penulisan dan dalang yang bagus gitu. Kalau enggak ya mau acting bagus juga kan nggak bisa ngubah cerita, gitu-gitu aja mereka kan main doang, udah oh ya gini oke deh gitu. Paling mau improv juga nggak bisa improv gimana, masa tiba-tiba dia wow sebenarnya gini gitu kan, nggak bisa ya kan. Jadi gitu, positifnya sebenarnya Della Dartian selalu oke ya, dia acting bagus itu banget. apa sih, ada kekhasan tersendiri gitu ketika dia acting menjadi sesuatu kayak di Love for Sale, jadi Arini Caniago. Dia cocok ya jadi cewek-cewek yang kayak polos tapi mengandung sesuatu gitu. Kayak di sini juga dia seperti itu, Sukma gitu kan. Seperti gadis desa yang polos tapi bisa menari lengger. Punya apa? Iya, dia jago banget loh narinya. Katanya apa ya, latihan 6 beneran. minggu. Wah, Iya, gila. 6 minggu udah kayak orang mau tarung UFC, bro. Iya. Ya kan? Ada magisnya, ada misterinya ketika dia menari lengger gitu. Revaladi aktingnya oke kok sebagai seorang dokter yang terdisturb trauma masa lalu, ya lumayan dapet sih sebenarnya gitu. Ya paling mereka berdua lah yang bisa kita hargai ya dari film ini ya. Ya kalau trailer mungkin gimana ya, itu bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Maksudnya ini adalah contoh film yang menjanjikan tapi tidak membayar janji itu gitu loh, ngerti gak sih? Dikhianati. Iya benar. Ini gue jadi kayak udah wah
datang dengan keren segala macem, sepertinya orang baik, ternyata di belakangnya busuk kayak gitu. Jadi kan itu belum tentu kelebihan juga ya. Kalau negatifnya? Negatifnya ya apa ya, cerita ya itu namanya ya. Cerita ya hancur banget lah pokoknya. Terus selama nonton ini kayak wah ini mau kemana nih, ini nih kenapa ini masih bingung, ini apa tiba-tiba loh kok udah selesai kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi emang yang paling busuk adalah ceritanya, penulisannya gitu ya. Menurut gua kalau seandainya gua harus memilih, lebih busuk mana nih, skenarionya sama directingnya? Lebih busuk skenarionya. Skenarionya udah nggak ketolong dari awal. Kenapa ini udah langsung diangkat jadi film gitu? Ini masih draft pertama, mungkin harusnya bro tulis lagi gitu, rewrite lagi gitu. Jadi film ini berjalan dengan yaitu kayak menjanjikan gitu. Wih gila, ini mau dibawa kemana ya? Akhirnya seperti apa sih? Dari judulnya juga kan Tarian Lengger Maut. Harusnya kan Tarian Lengger ini mengandung maut gitu, tapi ternyata nggak nyambung sama sekali sama judulnya gitu. Jadi film ini menurut gua kasarnya nipunya terlalu banyak gitu, dari judul nipu, dari judul sama isinya nipu ya dalam tanda kutip gitu. Terus kayak perjalanan ceritanya seperti menaruh sinyal-sinyal, menaruh clue, ingin membawa kita ke suatu tempat dengan ending yang wow gitu. Ya tapi ternyata nggak ada. Jadi dia cuma ngasih clue begini-begini, ceritanya mau kemana nih kita, tapi ternyata nggak kemana-mana, udah nggak ada jawaban dari semua janji-janji itu. Ya, jadi kesannya kayak sok pinter, kayak ngasih clue-clue terus habis itu dia selesaikan seperti itu, kesannya kayak biarkan penonton yang berpikir apa gitu, tapi tetap aja nggak nyampe apa sih yang mau lu sampein gitu. Kalau menurut gue sih nggak ada gitu ya. Terus maaf ya. Ya maklum ya, amatiran. Jadi iya itu ya negatifnya, apalagi ya? Iya cerita itu yang terlalu berat ya. Sebenarnya kalau dari segi kayak setting juga aku nggak terlalu sih. Nggak, menurut aku masuk ke negatif. Dalam arti bagaimana mereka mencoba membangun itu tahun berapa tuh nggak jelas. Oh iya. Iya nggak? Jadi kita Mercy-nya itu mobilnya si dokter itu tahun 2000-an. Kalau menurut nomor polisinya. Iya kan ada plat nomor 02 polisi gitu. Jadi dia itu expirednya 2002. Maksudnya kan gini, oke lah, mobil tua tapi udah balik nama gitu. Ini buat yang ngerti gitu ya, maksudnya berargumen. Ya kan berarti udah tahun itu dong dia kalau udah balik nama ke tahun itu, ngerti gak sih lo maksud gua? Jadi settingnya itu lebih tua dari 2000-an. Terus itu buku penyakit dalam dokternya edisi yang baru. Iya, jadi itu nggak jelas banget sih. Jadi ini nggak jelas settingnya mau ke arah mana. Itu kan kayaknya jadul sekali. TV tidak terlihat ya kan. Hiburan handphone nggak ada. Hiburan masyarakat sepertinya hanya tarian lengger gitu ya. Iya gitu, nggak tahu itu digambarkan maksudnya daerah itu sangat terpencil sampai kayak begitu, atau emang jadul banget gitu. Tapi ya itu tidak tegas gitu. Kalau misalnya kayak di filmnya Susana yang Luna Maya yang terbaru itu kan kita tahu dia mau gambarin tahun 70, 80 dan cukup konsisten gitu, ada kayak gitu. Di sini tuh enggak gitu. Terus setting dokternya juga ada adegan operasi di mana orangnya setengah sadar tapi tidak merasakan sakit. Itu aku nggak tahu sih, itu mungkin nggak diabuse dari itu yang kamu bilang itu cervical. Iya, soalnya jantung kan yang dibuka kan. Maksudnya dia membuka dada tuh, jadi kita tapi orangnya sadar. Iya, emang lu kira operasi katarak? Iya, kayak ya gitu. Itu kurang tahu lah. Mau sesar. Ini kan agak teknis, tapi untuk orang yang kebetulan mengerti itu kan akan mengganggu gitu, hal-hal yang kecil kayak gitu. Sama yang tidak kalah mengganggu adalah wignya si Reval Hadi. Anjing, rambut tuh kenapa kayak begitu, bro? Emang orang zaman dulu rambut harus nggak jelas kayak begitu? Nggak juga, nggak gitu. Yang lain orang zaman dulu juga kan ceritanya, rambutnya nggak seganggu lu gitu. Nggak kayak lepek gimana gitu kan. Wig-wignya basah. Setahu saya itu ngetopnya tahun 2000-an itu kan, kayak mau fix show gitu kan. Ya itu wignya ganggu. Jadi ya lumayan banyak yang mengganggu ya dari produksi ya. Dari produksi ini kurang gitu. Dan aku juga merasa misalnya kalau kayak film apa ya, kita nonton yang filmnya Joko Anwar yang si Tara Basro Perempuan Tanah Jahanam, itu juga ada setting nari pada zaman dulu, ya kan? Itu kedapat loh megahnya gitu, bahwa tarian itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu di desa. Kalau ini kesannya pada waktu, memang mungkin pada waktu itu ceritanya adalah
penampilan latihan atau apa, kan ceritanya dia belum jadi penari lengger gitu ya. Tapi kelihatan banget kayak terlalu murah dan malas gitu. Orangnya sedikit, Depan rumah. iya, tidak megah ya kalau depan rumah, tapi lu bikin kayak Bumi Manusianya Hanung gitu kan, itu depan rumahnya si Nyai kan, Nyai Brontolaris atau apa itu ya, itu kan cukup bagus gitu, kelihatan oke gitu. Maupun yang di setting pengadilan, kalau ada teman-teman yang pernah nonton, lebih niat gitu. Gua nggak tahu sih, mungkin apa ya, nanti mereka berargumen, oh itu kan emang di desa sangat terpencil jadi tidak megah ya, berarti ya udah gitu. Cuman gua sih kalau sebagai penonton, sebagai pengamat gitu ya, nggak terlalu dapat feel bahwa itu adalah sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh warga desa gitu. Padahal animonya dibangun, diomongin di warung gitu kan, harusnya kayaknya wah banget gitu ya. Jadi cerita dan produksi sangat-sangat lumpuh di film ini gitu ya. Cuman dibantu sama Reval Hadi sama Della Dartian aja gitu. Della Dartian. Ya kenapa? Ya enggak, sebenarnya Della Dartian aja kayak nggak ada kamu, salah sama sekali. Kamu Reval Hadi aja nggak terlalu suka Ya ya? nggak tahu, karena dia dapat karakter dokter. Ya aku mencoba mengerti dia menjadi orang aneh di sini. Jadi aku mencoba mengerti. Ya mungkin mau gimana lagi gitu. Iya, Kalau aku di ya posisi dia mungkin juga kan, ya. dia kan sudah acting disturbnya lumayan lah Iya, gitu iya, kan. ya udahlah, Menurut aku ya gitu sih. Ya Oke. udahlah, ya. Jadi untuk Tarian Lengger Maut, kamu kasih nilai berapa? Aduh. Berapa ya? 20. 20 dari 100 ya. Kalau aku untuk Tarian Lengger Maut, aku kasih nilai 17 dari 100. Wah, 17. Padahal waktu itu kamu bilang 19. Ya, makin turun kayaknya nggak pantas. Bahkan dari Rumah Kentang aja masih jauh. Rumah Kentang itu masih niat gitu menurut aku. settingnya masih usaha. Masih wah gitu, si Christian Sugiono sama Luna Maya gitu ya. Ini 17 itu 10-nya Della Dartian aja udah. Jadi aspek lain dari film ini gitu ya. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan buat Tarian Lengger Maut ya. Mudah-mudahan bermanfaat kalau kreatornya nonton. Semua hanya untuk hiburan semata dan untuk memacu Anda membuat karya yang lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman, ya kalau emang penasaran nonton aja, tapi kita sangat tidak merekomendasikan waktu dan uang lu dihabiskan untuk menonton film ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru, dan juga klik iklan-iklan di video-video yang ada di Lian Channel ya kan, biar bisa mendapatkan penghasilan untuk nonton film lagi. Ya itu aja. Apa lagi ya? Oh, komen juga, siapa tuh teman-teman mau full spoilernya. Dengan sangat berat hati, kalau memang banyak yang mau, akan saya ceritakan ceritanya dari awal sampai akhir. Kok sebenarnya untuk dengan senang sekalian hati. mengejek-ngejek Nah, gitu. akan kita bahas full spoiler dari film Tarian Lengger Maut. Itu aja. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Dadah.